warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rizky Luandari selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kewirausahaan Geofisika. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil produk kewirausahaan yang sudah kami lakukan. Next. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 orang anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Astri Azara Putri, ada Rosi Reni Nainggolan, Vera Nurlaili, dan Siti Melani. Selanjutnya ada latar belakang. Kami dari kelompok 3 mengangkat judul produk makanan kulit pisang dari keripik dari kulit pisang. Nah, kulit pisang itu sendiri merupakan limbah organik yang jumlahnya sangat melimpah. Namun sering kali dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan. Padahal kulit pisang itu memiliki kandungan nutrisi yang tinggi akan serat, antioksidan, vitamin B, dan mineral seperti kalium dan magnesium. Nah, kandungan ini menjadikan kulit pisang memiliki potensi besar untuk diolah menjadi makanan sehat. Nah, contohnya adalah keripik. Selain itu, pemanfaatan kulit pisang juga dapat menjadi solusi ramah lingkungan dalam mengurangi limbah organik dan mendukung program Zero Waste. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau memiliki persepsi negatif terhadap pengolahan limbah menjadi makanan. Maka dari itu, diperlukannya inovasi serta edukasi agar kulit pisang bisa dimanfaatkan secara maksimal menjadi produk yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Next. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan. 1. Mengolah limbah organik menjadi produk bernilai jual. 2. Menciptakan cemilan sehat dan ramah lingkungan. 3. Mendorong gaya hidup berkelanjutan dan zero waste. 4. Melatih jiwa kewirausahaan mahasiswa. 5. Membangun brand lokal yang peduli lingkungan. Next. Di sini ada deskripsi produk. Keripik kulit pisang merupakan cemilan sehat dan inovatif yang terbuat dari limbah organik kulit pisang yang diolah secara higienis dan bernutrisi tinggi dengan tekstur yang renyah dan rasa gurih yang khas. Keripik ini menjadi pilihan tepat bagi Anda yang menginginkan cemilan sehat, ramah lingkungan, dan ekonomis. Diproses tanpa bahan pengawet dan menggunakan bumbu alami. Produk ini tidak hanya mendukung gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi solusi kreatif dalam mengurangi limbah organik. Keunggulannya, terbuat dari kulit pisang. Pisang pilihan yang kaya serat dan antioksidan, renyah, gurih, dan cocok untuk semua kalangan. Aman, higienis, dan bebas bahan kimia berbahaya. Mendukung gerakan zero waste dan berkelanjutan lingkungan. Next. Di sini ada alat dan bahan. Kulit pisang, tepung terigu, tepung beras, bawang putih, garam, ketumbar, air garam, minyak goreng. Alat, baskom, kompor, penggorengan, blender, saringan, sendok, plastik kemasan, dan stem logo kemasan. Next. Kemudian prosedur pembuatan. Yang pertama, siapkan kulit pisang, lalu cuci bersih kulit pisang, kerok bagian dalam peti lendir hingga hanya tersisa bagian kulit luar. Yang kedua, rendam kulit pisang, masukkan kulit ke dalam larutan air garam, rendam selama kurang lebih 30 menit untuk mengurangi rasa sepat. Yang ketiga, siapkan adonan basah campuran siapkan adonan basah campuran tepung terigu, tepung beras, bawang putih halus, garam, ketumbar, dan air. Aduk hingga menjadi adonan yang cukup kental dan tidak menggumpal. Yang keempat, siapkan tepung kering, tuang tepung beras dalam wadah terpisah untuk pelapis luar. Selanjutnya, pelapisan kulit pisang. Tiriskan kulit pisang merendam, celupkan ke adonan basah, lalu gulingkan ke tepung garing. Ulangi proses ini 2 kali untuk hasil yang lebih merah, dan kemudian goreng. Panaskan minyak dengan api sedang, goreng kulit pisang hingga berwarna kuning kecoklatan dan garing, balik secara berkala agar matang merata. Kemudian tiriskan dan dinginkan, angkat keripik, tiriskan minyaknya, kemudian biarkan dingin di suhu ruang agar teksturnya renyah sempurna. Simpan keripik dalam wadah kedap udara agar tetap garing. Kemudian tempelkan logo pada kemasan, keripik siap disajikan atau dipasarkan. Next. Kemudian ini rancangan anggaran biaya yang modal awal. Yang pertama tuh kulit pisang 3 kilo yang harga satunya adalah 3.000.
dan total harganya di 9.000. Kemudian tepung terigu yang kita digunakan 500 gram, harus 6.000, yang menggunakan 6.000. Tepung beras juga ya kita menggunakan 250 gram, di mana harganya itu 3.000. Jadi kita minyak goreng, kemudian bawang putih kita menggunakan 250 gram dan seharga 7.000. Kemudian garam dan gula halus seharga 8.000, bumbu tabu seharga 12.000, LPG seharga 10.000, dan plastik kemasannya itu kita menggunakan 30 pieces, di mana harga satuannya 300 perak dan harga total 9.000. Dan kemudian stiker, label, dan desain dengan seharga 3.000. Jadi total pengeluarannya yang dikeluarkan untuk pengolahan ini ya 75.000. Next. Kemudian rancangan anggaran biaya dan modal awal, di mana kita memproduksi 25 bungkus dengan variasi rasa original dan harga satuan jual per bungkus 5.000, maka total penjualan 125.000. Kemudian total pemasukan dari hasil penjualan yaitu 125.000 dan total pengeluaran atau modal awal 75.000, maka laba atau keuntungan yang didapatkan adalah 50.000. Berikut adalah timeline kegiatan. Yang pertama, penyusunan konsep dan ide produk dilaksanakan pada 1-3 April 2025 dengan menentukan jenis produk, keunikan nama brand, dan segmentasi pasar. Kemudian riset bahan dan uji coba resep pada tanggal 4-5 April 2025 dan eksperimen berbagai bahan dan teknik pengolahan untuk hasil yang optimal. Kemudian produksi awal dan uji coba rasa pada tanggal 24-27 April 2025 dengan membuat stempel produk untuk diuji rasa dan pemanfaatan feedback awal. Kemudian produksi pasar pada 28 April sampai 12 Mei 2025, produksi dalam jumlah besar sesuai permintaan pasar dan rencana distribusi. Kemudian promosi dan pemasaran pasar dilakukan pada 12 sampai 22 Mei 2025 dengan menyebarluaskan produk via media sosial, bazar atau kolaborasi. Kemudian evaluasi dan pelaporan dilakukan pada 23 sampai 24 Mei 2025, yaitu dengan menyusun laporan kegiatan, menganalisis hasil penjualan dan feedback dari pelanggan. Oke, dari kegiatan yang sudah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa pemasaran produk keripik kulit pisang natural waste menunjukkan hasil yang cukup baik. Nah, karena strategi promosi melalui media sosial itu berhasil menarik perhatian konsumen, khususnya adalah mahasiswa. Nah, produk ini tuh dinilai menarik karena memanfaatkan limbah organik. Nah, memiliki cita rasa yang gurih serta mendukung gaya hidup sehat. Nah, respon konsumen itu sangat positif dan permintaan meningkat dari waktu ke waktu. Masukan dari konsumen akan digunakan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas jangkauan pasar dari produk natural waste yang kami ciptakan. Berikut merupakan dokumentasi dari hasil penjualan sudah kita lakukan. Ini dilakukan di lingkungan kampus ITERA, tepatnya di halaman gedung C, pada acara yang ada di gedung C. Ini juga merupakan dokumentasi dari beberapa konsumen natural waste. Berikut merupakan akun media sosial untuk kita melakukan penjualan secara online. Di situ juga terdapat kegiatan-kegiatan dari yang sudah kita lakukan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.